Pak Is, Rahayu, Rahayu. Enjang, Sugeng Enjing. Saya mau sharing mengenai kebenaran, Pak Is. Kebenaran. Mohon diparingi penjelasan mengenai kebenaran ini, Pak Is. Kebenaran itu ada 3 macam. Ada kebenaran pribadi, kebenaran diri sendiri, ada kebenaran kelompok, ada kebenaran hakiki. Lajeng kebenaran pribadi itu maksudnya bagaimana? Kebenaran pribadi itu kebenaran manusia pribadi demi pribadi masing-masing. Jadi, aku salah. Dan kuwi nak manut kowe, yo salah kuwi, pokoknya salah. Nah yo kuwi mak manut kowe. Nah itu kebenaran Artinya pribadi. Artinya dia berasal dari logikanya sendiri. Ya, logikanya sendiri, pendapatnya sendiri, opini. Lalu yang kedua tadi kebenaran kelompok. Kebenaran kelompok itu ada bermacam-macam, ada organisasi masyarakat, ada kepartean, ada organisasi keagamaan, itu juga bermacam-macam, itu mempunyai kebenaran kelompoknya masing-masing. Atau mungkin kebenaran orang banyak begitu kalau disebutkan. Belum kebenaran orang banyak itu, tapi kebenaran kelompoknya orang banyak kan belum tentu satu kelompok. Kalau itu satu kelompok, umpamanya partai apa, partai langit, partai daun, itu mempunyai kebenaran sendiri yang harus dipatuhi oleh anggota-anggotanya dan pengurus-pengurusnya. Kalau menyimpang dari kebenaran partai itu akan dikeluarkan atau mendapatkan sanksi. Artinya masih versinya masing-masing. Ya, akhirnya ya masih kebenaran kelompoknya masing-masing. Lalu tadi yang ketiga itu kebenaran hakiki atau kebenaran apa itu, Pak? Kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki itu adalah kebenaran Tuhan, atau bisa disebutkan kebenaran alam semesta, atau bisa disebutkan kebenaran jagat raya, atau bisa disebutkan kebenaran universal yang menyangkut seluruh umat seluruh dunia. Kalau kebenaran pribadi itu kan orang bisa melogika dengan dirinya sendiri. Dari pikirannya sendiri. Kalau kebenaran kelompok orang dari asumsinya sendiri, menciptakan rule atau aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Kelompoknya masing-masing. Untuk memahami kebenaran hakiki itu bagaimana, Pak Is? Kebenaran hakiki itu hanya bisa ditunjukkan oleh sang penunjuk kebenaran hakiki, yaitu Roh Kudus atau Budi atau Roh Suci. Nah, Sumarah ini termasuk agama Budi. Budi itu bukan nama manusia, bukan Mas Budi. Pak Budi namanya Budi loh. Nanti jadi salah paham. Bukan coba lalu Mas Budi memberi penerangan di mana. Bukan. Apa itu? Tapi Roh Kudus atau Roh Suci yang adalah bagian dari Tuhan sendiri, sehingga untuk sampai mendapatkan petunjuk dari Budi atau Roh Suci atau Rasa Suci atau Dewa Suci itu harus bisa berkomunikasi secara intens dengan Rasa Suci, Budi atau Roh Suci itu. Dari sebab itu jalan hidup rohani Sumarah ing Allah itu yang terpenting adalah sampai bisa berkomunikasi dengan Budi, Roh Suci atau Rasa Suci itu, sehingga di dalam kehidupannya selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk kebenaran yang hakiki, yang berlaku seluruh alam semesta, yang universal. Jadi artinya setiap langkah, setiap gerak, setiap kata-kata, setiap pikiran, setiap ucapan,
setiap perilaku, setiap tindakan selalu dibimbing oleh Tuhan sendiri melalui Roh Suci atau Budi atau Rasa Suci itu, Mas Budi. Nggih, nggih. Ya. Saya kira untuk yang ini cukup dulu Demikian. karena itu sangat dalam sekali. Ya, ya memang harus belajar, dan belajar itu tidak mudah. Tinggal tekadnya bagaimana, mau apa tidak. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. There's will, there's way. Ya lah itu Mas Budi. Dan hanya yang diberi kesempatan sama Tuhan saja. Pasti semua diberi kesempatan. Hanya tinggal jiwanya itu bersih atau belum. Kalau belum bersih berarti dia belum mempunyai tekad. Kalau sudah bersih ya sudah pasti sudah mempunyai tekad untuk bisa diberi petunjuk oleh Tuhan. Mengenai tekad mungkin akan saya tanyakan di kesempatan berikutnya, Pak. Iya. Teman-teman sangat Pak Is untuk pencerahannya pagi ini. Matur nuwun sangat rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.